Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya, gue mau sharing ya, komentar yang ada di kolom komentar YouTube ya teman-teman ya. Nah, salah satunya ada pertanyaan gini teman-teman. Lalu gue buka dulu. Suami saya leukositnya tinggi. Obat apa yang bisa menyembuhkannya? Ya, jadi teman-teman ya, gue sering banget bahas masalah leukosit sebenarnya ya. Jadi teman-teman, leukosit itu hanya sebuah indikator bahwa di tubuh seseorang itu ada terjadi infeksi, teman-teman. Ya, terus gimana Bang? Apa tadi katanya? Obat apa gitu katanya? Obat apa yang bisa menyembuhkan? Ya, cari tahu dulu nih. Ya, infeksinya di area mana? Ada di daerah mana gitu. Ya, karena yang tahu pasti adalah dokter yang memeriksa, teman-teman. Ya kan bisa aja leukosita tinggi karena ada infeksi paru. Bisa aja leukosita tinggi karena ada infeksi di saluran kemih. Ya, bisa aja infeksinya karena ada luka. Bisa aja infeksinya karena ada peradangan di daerah yang kita nggak tahu di mana. Ya, jadi leukosit sebenarnya adalah hanya indikator, teman-teman. Ya, untuk obatnya apa? Tanya ke dokternya, teman-teman. Ya, dokter yang menanganinya. Ya, saran gua ya, kalau berobat teman-teman datangnya ke dokter. Karena dokter memang dia itu yang menentukan diagnosis, teman-teman. Ya, dari pemeriksaan fisik nanti dokter dari hasil lab darah apa perlu periksa ini itu ya, itu nanti dokter. Ya, jadi saran gua kalau ada keluhan-keluhan datangnya ke dokter. Syukur-syukur teman-teman datangnya ke dokter spesialis ya, teman-teman ya, yang sesuai dengan keluhan teman-teman. Ya, ada masalah jantung, datangnya ke dokter spesialis jantung. Masalah penyakit dalam ya, entah diabetes entah apa, datangnya ke ke poli penyakit dalam gitu. Ada yang sakit adalah anak, datangnya ke dokter spesialis anak. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu leukosit ya. Ya, intinya biasanya kebanyakan sih dikasihnya antibiotik. Tapi kan antibiotik juga biasanya ada berbagai macam jenis ya, teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan juga, apalagi kalau kita tuh belinya ke apotik ya. Bang, beli apotik nih, kita lagi ini leukositnya tinggi ya, dikasih lah sama antibiotik sama orang apotik, tanpa orang apotik nggak tahu ya, teman-teman ya. Orang apotik cuma tahu obat, tapi kan dia nggak tahu yang menginfeksi tubuh seseorang itu bakteri apa, ya kan? Ya, antibiotik itu dari A sampai Z tuh ada, teman-teman, macem-macem ya, mereknya apa, ya cara kerjanya bagaimana, ya itu dokter lah yang lebih paham. Gue pribadi kalau gue sendiri ya, teman-teman, gue ini perawat ya, gue kalau ngerawat luka terus tiba-tiba ada yang gue curigain, wah ini ada infeksi yang masuk ke sistemik nih, soalnya pasiennya demam, menggigil, itu biasanya gue nggak kasih antibiotik, gue anjurin ke dokter buat dapat obatnya gitu. Gue fokusnya di lukanya aja. Jadi kalau teman-teman di sini ada masalah tentang leukosita tinggi, ikutin kata dokternya. Misalnya dikasih antibiotik, nih bu harus habis dalam waktu 5 hari, pokoknya obatnya habisin ya, harus habis dalam waktu 7 hari misalnya, atau enggak pokoknya nih obat harus habisnya. Kalau udah habis, teman-teman, itu balik lagi ke dokternya. Jangan nanti langsung beli sendiri di apotik. Kadang-kadang kan dibanyakan kita kan begitu. Ya, obat antibiotiknya habis, padahal sakit apa minumnya antibiotik. Ya, kagak nyambung. Kebanyakan di kita tuh masih yang kagak nyambung, teman-teman. Ya, udah gitu nentuin dosis sendiri gitu kan. Ini banyak banget di masyarakat yang masih gue jumpain ketika gue ngerawat luka. Ya, jadi dia minum antibiotik dari dokter habis itu dia beli lagi obatnya sendiri di apotik. Ya, obat yang sama. Jadi antibiotik itu juga ada masa kasarnya, ada apa ya, masa berlakunya, teman-teman. Ya, pemakaiannya berapa hari, ya itu harus diminum rutin dan bagaimana caranya gitu. Ya, jadi konsultasi ke dokter lebih lanjut. Mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Ya, jadi kalau ada yang nanya obat apa untuk antibiotik ya, untuk apa leukosit, tanya ke dokternya gitu. Ya, untuk pola makan mah biasa aja ya, pola makan sehat gitu intinya. Ya, harus dicari tahu dulu infeksinya tuh karena apa. Nanti konsultasi ke dokternya lebih lanjut. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.